Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya coba live di Open Fact. Kita akan bicarakan ayat apa, surat berapa yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi dapat kita telusuri bahwa surat yang terpanjang dalam Al-Quran itu tentu surat Al-Baqarah. Ayat terpanjang dalam Al-Quran pun dalam surah Al-Baqarah, yakninya di ayat 282. Itulah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau kita pakai Al-Quran seperti ini, seperti yang di tangan saya ini habis satu halaman itu untuk satu ayat tersebut. Kita cari ya, surah Al-Baqarah ayat 282, surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat ini sudah termasuk juz 3. Ini habis satu halaman ini untuk satu ayat tersebut. Isinya tentang hutang, tentang muamalah. Kalau kita berhutang, diantaranya kita harus menuliskan berapa jumlah hutang kita, dan ini bisa kita baca dari terjemahan, juga alangkah baiknya kita baca dari tafsirannya, dari tafsir surat ini. Kalau asbabun nuzul ayatnya ini berasal dari ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau melihat penduduk Madinah itu biasa menyewakan kebun dalam waktu yang tertentu. Maka dari itu Nabi kita mengeluarkan suatu hadis. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Sufyan bin Uyainah. Jadi tentang sewanya kebun, muamalah. Turunlah ayat ini. Inilah menjadi asbabun nuzul ayat. Berarti ayat ini turunnya di Madinah, berarti tergolong surat Madaniyah. Kalau yang turun di Mekah termasuk surat Makkiyah. Kalau yang turun di Madinah termasuk surah Madaniyah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 282 ini, surat terpanjang dalam Al-Quran ini, adalah berbicara tentang muamalah. Jadi surat terpanjang, ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan masalah sholat, bukan masalah zakat, masalah puasa, haji, atau ibadah lainnya, tapi ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 282, berbicara tentang muamalah, tepatnya lagi berbicara tentang hutang piutang. Mungkin ini juga satu maknanya dalam realita kehidupan sekarang. Bisa kita lihat bahwa soal hutang piutang bukan masalah yang sederhana, bahkan bisa menjadi masalah yang panjang, bahkan bisa jadi menimbulkan masalah lain gara-gara masalah hutang ini, kalau orang yang berhutang tidak menepati janji kapan dia berhutang, atau tidak mematuhi adab-adab dan kaedah-kaedah berhutang. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan. Jadi kita telah tahu ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat 282 surat Al-Baqarah, juz ketiga. Suratnya tergolong Madaniyah karena turun di Madinah.
Pangkal ayatnya, kalau halaman ayatnya di Al-Quran seperti ini yang saya pegang ini, itu halaman 48. Nanti pangkalnya kita bacakan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, dan selanjutnya. Itulah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Terakhir, kalau ayat ini dibawakan dalam sholat, karena ini sudah satu pojok Al-Quran, sepertinya cocok dibawakan di sholat yang sholat subuh ya, lebih tepatnya. Kalau sholat maghrib kan disarankan ayatnya pendek-pendek saja, dan juga sebaiknya kalau kita berada di masjid yang di lingkungan pasar atau di lingkungan muamalah, ayat ini cocok sekali dibacakan di dalam sholat. Tapi tentu janganlah di sholat yang disarankan pendek ayatnya seperti sholat maghrib, tapi di sholat yang boleh kita panjangkan sedikit, tentu dengan melihat keadaan jamaah juga. Di antaranya adalah sholat Isya dan sholat subuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita akan coba, kalau hari ini kita menyampaikan atau mengulas sedikit tentang ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Nanti di lain waktu kita sambung lagi ayat yang terpendek dalam Al-Quran, dan ayat pertengahan dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahannya mudah-mudahan hikmah dari ayat ini, karena ayat ini bicara tentang hutang, mudah-mudahan siapa saja yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari hutang. Banyak sekali persoalan hutang nih yang bisa kita sampaikan ya. Di antaranya, kalau seseorang meninggal dunia, hutangnya belum dibayarkan, maka terkendalalah arwahnya nanti di alam barzah. Juga kalau bagi kita yang menghutangkan, tidak salah kita menagih, karena tujuan kita supaya orang yang berhutang ini nanti tidak terberatkan oleh hutangnya kepada kita. Tapi bagi kita yang mungkin punya hutang pada orang lain, dan secepatnya kita bayarkan, kita tunaikan sebelum kita meninggal dunia. Tujuan dari penulisan tadi di ayat yang kita bahas ini kan ada kalimat faktubuh, kita tulis. Mana tahu kalau kita berhutang, meninggal dunia kita, ahli waris kita bisa membayarkan hutang-hutang kita. Jangankan nominal yang banyak, 1 juta, 2 juta, 1 rupiah saja nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan itu boleh berhutang, tapi jangan terlalu memudah-mudahkan urusan hutang, karena seperti yang kita katakan di awal tadi, ayat terpanjang dalam Quran adalah ayat 282 surat Al-Baqarah, berbicara tentang hutang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.